Perkenalkan, nama saya Yusri Liza. Saya dari kelas IFD 32, mata kuliah NLP, Natural Language Processing. Malam ini saya ingin mempresentasikan sebuah jurnal penelitian untuk tugas UTS saya dengan judul jurnal Small Language Model adalah Masa Depan Agentic AI. Kita langsung saja mulai. Eh, Jurnal ini membahas apa? Nah, jurnal ini itu dikeluarkan oleh research dari NVIDIA. Ini menantang pandangan umum bahwa industri AI itu lalu membutuhkan model yang besar atau LLM. Nah, sebenarnya model LLM itu bukan sebuah solusi atau satu ukuran untuk semua. Nah, sebaiknya model yang kecil atau small language model (SLM) justru lebih cocok, efisien, dan ekonomis untuk kebanyakan aplikasi AI agent di dunia nyata. Nah, analogi sederhananya tuh kalau kita mau ngantar pizza, kan nggak perlu pakai bis atau nggak perlu pakai mobil, jenis mobil lah, kan cuma ngantar pizza. Nah, maka cukup pakai motor saja gitu, karena lebih hemat bensin, lebih hemat biaya, dan lebih cepat. Seperti juga dengan LLM. Mungkin LLM sendiri eh, karena dia besar, jadi dia lebih banyak pengetahuan. Nah, tapi kadang kita tuh cuma butuh tas spesifik, nah sehingga kita bisa menggunakan XLM seperti itu. Nah, bedanya apa? Seperti besar dan kecil. Nah, udah jelas-jelas beda. Nah, LLM tuh ukurannya besar, generalis, bisa banyak hal, mahal, butuh infrastruktur besar seperti GPT-4. Nah, kalau SLM tuh kecil parameternya, maksimal di 70 billion parameter. Nah, dia itu spesialis, bisa melakukan tugas spesifik. Maksudnya, misalnya model ini untuk coding, model ini untuk buat gambar, model ini untuk object detection. Jadi dia dikhususkan untuk satu keahlian. Itu tidak bisa banyak keahlian seperti LLM. Dia efisien dan cepat. Karena itu dia kecil. Dan karena dia kecil bisa berjalan di laptop atau HP. Nah, contohnya itu modelnya adalah B3, Mistral, dan Llama. Nah, kenapa alasan menggunakan SLM menurut jurnal tersebut? Nah, mengenai tugas kompleks karena dia spesifik untuk coding, misalnya untuk model P3, dia bisa melakukan reasoning dan coding setara model 30 billion parameter, yang model 30 billion parameter itu generalis, bisa melakukan banyak hal. Nah, yang kedua, biayanya lebih ekonomis karena itu dia kecil, tidak perlu energi yang besar dan ramah lingkungan. Yang ketiga, itu lebih fleksibel, yaitu mudah di fine tune atau diimprove modelnya. Karena dia kecil juga bisa berjalan di HP atau di laptop. Nah, kita masuk ke agent. Nah, apa sih agent tuh? Agent tuh eh, LLM atau SLM yang bisa melakukan task. Jadi kalau kita tanya ChatGPT, dia kan cuma bisa menjawab pertanyaan. Nah, bayangkan kalau misalnya ChatGPT itu bisa melakukan sesuatu. Misalnya nih, bisa membuat file, bisa menghapus file, bisa membaca dokumen, atau bahkan bisa mencari berita. Nah, itu yang disebut AI agent. Itu AI agent yang sederhana. Nah, untuk contoh nyata yang lebih kompleks, eh, seperti chatbot WA atau chatbot di Shopee misalnya. Ketika kita chat, AI-nya langsung balas. Nah, karena si AI-nya itu tahu ada yang chat, ini chatnya tentang apa, dia bisa mencari informasi secara mandiri. Nah, maka dari itu disebut AI agent. Nah, ini adalah komponen AI agent. Nah, AI agent itu di eh, di provide oleh LLM sebagai otaknya. Dan dia tuh punya tools atau memori dan punya prompt-nya juga. Seperti itu. Nah, nah,
Untuk keunggulan utamanya SLM, seperti yang tadi dijelaskan di poin berikutnya, dia itu lebih cepat, latensinya rendah, dan komputasinya ringan. Nah, untuk keuntungan ekonominya, ya ini inference-nya 10 sampai 30 kali lebih murah. Apa sih inference? Inference itu proses menjalankan model di dalam server. Itu. Nah, infrastrukturnya ringan dan fine tuningnya cepat. Misalnya nih, kalau kita menjalankan GPT-4, itu butuh $3.000. Tapi kalau kita menjalankan small language model, kita cuma butuh $300. Hematnya hampir 100% ya, which is di 90%. Nah, adaptasinya untuk LSTM itu untuk sistem heterogen, yaitu spesialis dalam satu sistem. Misalnya, satu untuk coding, satu untuk chat, dan satu untuk analisis data. Nah, itu pakai model yang kecil-kecil, tapi untuk task yang spesifik. Nah, terus kustomisasinya mudah, deployment fleksibel, dan demokratis. AI. Demokratisasi AI itu agar semua orang bisa menikmati AI dengan murah dan mudah. Nah, di jurnal tersebut itu juga ada perdebatan nih yang menarik di jurnal ketika saya membaca jurnal tersebut. Nah, jadi ada yang mendebat nih, di LLM. LLM itu lebih pintar karena modelnya lebih gede, terus ekonomi skala. Nah, juga karena juga dibutuhkan banyak user ya, nggak apa-apa ya. Servernya besar dan status quo justru sudah terlanjur investasi besar di LLM. Momentum bisnisnya sulit diubah. Nah, di sini direspon oleh jurnalnya. Nah, kita nggak perlu pintar untuk segala hal, tapi SLM sudah cukup. Nah, biaya tetap menang karena SLM itu lebih murah. Tren bergeser, logika ekonomi akan menang. Perusahaan mulai sadar pemborosan LLM dan beralih ke solusi efisien. Seperti yang viral terakhir ini, kalau kita chat ke AI itu menghabiskan satu botol aqua, ya karena LLM itu menghasilkan panas, memakan energi yang sangat besar. Tapi dengan kita beralih ke SLM, misalnya eh, kita menggunakan model-model tertentu untuk tugas spesifik, biaya yang dikeluarkan dan dampak lingkungannya bisa jadi berkurang. Nah, SLM itu belum ramai ya, masih adopsinya sedikit. Biasanya cuma di ya company-company yang sudah sadar atau sudah melek. Belum ramai. Nah, kenapa belum ramai? Itu karena LLM itu sudah terlanjur diinvestasi dan digunakan oleh perusahaan global. Nah, dan juga banyak benchmark generalis. SLM itu kadang kalah karena ya dia tidak minta di segala hal, dia lebih pintar ke satu task spesifik. Dan tiga, kurangnya awareness. Nah, orang-orang tuh ya udah tahunya ya ChatGPT, Claude, atau Gemini. Nah, banyak orang cenderung tidak tahu mengenai model-model kecil seperti LLM lama. Nah, banyak orang yang tidak tahu itu. Gitu. Jadi hambatannya itu dari segi bisnis dan berprestasi, tapi dari segi teknis itu sudah cukup mumpuni untuk mengadopsi SPM. Nah, di sini ada algoritma konversinya. Mungkin jika teman-teman ingin mengadopsi SLM bisa melakukan step-step ini. Nah, kesimpulannya sudah cukup powerful, lebih murah, fleksibilitas tinggi, dan ini faktor bisnis dan awareness yang bikin SLM tuh jarang terdengar atau jarang dilirik. Terus eh, mungkin jika ingin migrasi, misalnya sekarang masih menggunakan full LLM, kita bisa menggunakan hybrid LLM dan SLM untuk menghemat biaya dan melakukan migrasi secara praktis. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan.
Jika teman-teman ada pertanyaan, bisa sampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.